Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan angkat sejarah Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari tahun 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni tahun 1670 Masehi pada umur 39 tahun. Beliau adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imal Lumbasi Daimat Tawang Karaimbon Tumangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa atau Kesultanan Makassar, yakni Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid tarekat Baharun Nur Ba'alawi Sulawesi Selatan, yang juga adalah gurunya dan termasuk guru tarekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin, dan setelah beliau meninggal, dia digelari Tumenanga Ribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Hancès van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087/TK/tahun 1973 tanggal 6 November tahun 1973. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15 Imanuntungi Daimattola Karailakiong Sultan Malikus Said. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar pada tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Makassar adalah merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis, Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, Kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka itu Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu.
sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, marilah kita berniaga bersama-sama, mengadu untuk serba kegiatan. Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezaliman. Kerajaan Goa pada masa Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa Tallo atau Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Makassar berhasil menguasai Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaannya luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu, hubungan antara Batavia, pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur, dan Ambon terhalangi oleh adanya Kerajaan Makassar. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut terjadi di daerah Maluku. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin sulit. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone, yaitu Arupalaka, yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan untuk bersekutu dengan VOC. Sebagai akibatnya, Arupalaka bekerja sama dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Sejak Sultan Hasanuddin naik tahta pada bulan November tahun 1653, Sultan dihadapkan pada pergolakan. Pertempuran prajurit Kerajaan Makassar melawan Belanda di Buton terus berkobar. Pertempuran ini dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Dalam serangan itu, benteng pertahanan Belanda di Buton berhasil direbut, serta menawan sebanyak 30 orang Belanda. 1 tahun lamanya,
Sultan Hasanuddin mengendalikan pemerintahan di sana. Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaempat Tinggaloang, wafat pada tanggal 15 September tahun 1645. Beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Karaeng Karundrung. Belanda melihat perang dengan Kerajaan Goa telah banyak menelan biaya. Demikian halnya di sektor perdagangan telah banyak mengalami kerugian. Belanda kemudian membuat siasat ingin damai. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1655, Belanda mengutus Willem van den Beek dan seorang yang berkebangsaan Armenia yang bernama Choja Sulaiman untuk menghadap Sultan dan menyampaikan pesan Jenderal Maastrichter. Perundingan itu berlangsung tanggal 28 Desember tahun 1655, di mana tuntutan Belanda ialah orang-orang Makassar yang ada di Maluku boleh kembali ke negerinya. Raja Goa boleh menagih utang piutangnya di Ambon. Orang-orang tawanan dari kedua belah pihak harus diserahkan pada pihak masing-masing. Musuh-musuh dari Belanda tidak akan menjadi musuh dari Kerajaan Makassar. Belanda tidak akan mencampuri perselisihan di antara orang-orang Makassar. Belanda boleh menangkap semua orang Makassar yang didapati berlayar di perairan Maluku. Tuntutan Belanda ini dinilai oleh Sultan Hasanuddin sangat merugikan Goa. Karenanya ditolak. Sultan malah menentang perang. Ia didukung oleh mangkubuminya, Karaeng Karundrung, Karaeng Galesong, serta Karaeng Bontomaranno untuk unjuk kekuatan. Belanda juga meningkatkan kekuatannya. Sebuah armada bantuan dari Batavia yang dipimpin oleh Mr. Johan van Dam untuk mengelabui prajurit Goa. Semua armada langsung ke Ambon sebagai upaya untuk memancing amarah prajurit Makassar. Setelah itu barulah mereka menyerbu Sumba Opu. Pada bulan Juni tahun 1666 terjadilah pertempuran hebat di perairan Sumba Opu. Belanda mengirim sebanyak 22 kapal perang dengan kekuatan 1.604 serdadu, ditambah dengan 700 serdadu pembantu dari Jawa dan Madura, Ambon dan lainnya. Ketika melakukan serangan ke benteng Panakukang, Belanda pura-pura menuju ke utara seolah-olah hendak menyerang benteng Sumba Opu, tempat kediaman Sultan Hasanuddin. Serangan besar-besaran yang telah dilancarkan oleh Belanda itu akhirnya pada tanggal 12 Juni tahun 1668 Belanda berhasil merebut benteng Panakukang. Prajurit Kerajaan Makassar tidak tinggal diam, dipimpin langsung oleh Karaeng Galesong dan Karaeng Bontomaranno terus melakukan perlawanan. Pertempuran yang berlangsung selama 2 hari itu telah banyak menelan korban. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Setelah gencatan senjata, kedua belah pihak masing-masing menyusun strategi dan memperkuat armadanya. Nafsu Belanda untuk menguasai Makassar, maka diutuslah Spelman dari Belanda. Dan pada tanggal 24 November tahun 1666 menuju benteng Sumba Opu. Mereka diperkuat dengan 21 kapal perang dan 600 tentara. Didukung sekitar 400 pasukan pimpinan Arupalaka
dan Kapten Jonker dari Ambon. Armada Belanda tiba di Sumba Opu pada tanggal 15 Desember tahun 1666 dan keadaan Goa semakin tegang. Para pedagang pun menghentikan kegiatannya ketika utusan dari Spelman menghadap Sultan untuk menyampaikan tuntutan agar Sultan menyerah saja dan bersedia membayar ganti rugi ke pihak Belanda akibat perang terdahulu. Ternyata tuntutan Spelman itu hanya taktik belaka untuk memulai peperangan. Tapi Sultan Hasanuddin dengan berani menjawab, "Bila kami diserang, maka kami akan mempertahankan diri dan kami menyerang kembali dengan segenap kemampuan yang ada. Kami di pihak yang benar, kami ingin mempertahankan kebenaran dan kemerdekaan kami." Pagi itu, sekitar tanggal 21 Desember tahun 1666, Spelman mengibarkan bendera merah, pertanda perang siap dimulai. Dentuman meriam pun mulai menghantam benteng satu persatu, dan kemudian dibalas oleh prajurit kerajaan Makassar. Semangat juang dari prajurit Makassar semakin berkobar. Armada perahu kecil yang disebut Armada Semut sekali-kali melakukan penyerangan terhadap kapal Belanda. Perlawanan yang gigih dari prajurit Makassar telah mampu memukul basis pertahanan Belanda. Pada bulan Juni tahun 1667, Spelman bersama Sultan Mandarsa yang membawa pasukan Ternate Bacan dan Tidore bergabung dengan pasukan Arupalaka dan Kapten Jonker. Dengan kekuatan dari Belanda itu, akhirnya pada tanggal 7 Juli tahun 1667, setelah sekitar 7.000 pasukan kerajaan Makassar melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda dan sekutunya. 4 hari kemudian, Belanda baru berhasil memasuki perairan kerajaan Makassar. Pada tanggal 19 Juli, perairan Makassar sudah dipenuhi kapal-kapal Belanda dan benteng Sumba Opu dikepung. Ketika benteng Sumba Opu dikepung, Sultan Hasanuddin dan Raja Tallo, Sultan Harun al-Rasyid yang langsung memimpin perlawanan itu. Beliau berada di barisan terdepan, memimpin pasukan, disusul beberapa pasukan Tubarani seperti Karenggalesong, Ipati Malentakuntu, serta pembesar kerajaan lainnya. Para panglima perang ditebar di beberapa benteng pertahanan. Pada tanggal 17 Agustus 1667 pagi, benteng Galesong diserang dengan meriam Belanda. Belanda lalu membakar gudang beras di Galesong dan Barombong. Perlawanan yang digencarkan para Tubarani dengan membalas dentuman meriam anak Mangkasar membuat Belanda kocar-kacir. Demikian halnya pasukan Arupalaka berhasil dipukul mundur. Atas serangan itu, Spelman memperkuat pasukannya. 5 armada kapal perang didatangkan dari Batavia yang dipimpin Komandan Kapten P. Dupont. Dari kekuatan itu, Belanda lalu menyerang benteng Barombong. Tanggal 5 November tahun 1667, Spelman melapor ke Batavia bahwa pasukannya sudah payah, semangat tempur merosot. 162 orang serdadu
dan 95 matros jatuh sakit. Pasukan Buton, Ternate, dan Bugis banyak diserang sakit perut. Belum lagi yang mati di medan perang. Spelman minta lagi dikirim pasukan baru. Atas bantuan pasukan baru itu, anak benteng pertahanan satu demi satu direbut Belanda. Sultan Hasanuddin pun merasa sedih karena yang dihadapi tak hanya musuh dari kompeni, tetapi juga dari sesama bangsa sendiri, yakni dari Bugis, Ternate, dan Buton. Dalam kondisi demikian, datang perutusan Spelman agar Sultan Hasanuddin bersedia berunding, dan perang pun harus dihentikan. Atas pertimbangan yang arif dan bijaksana dari Sultan Hasanuddin, akhirnya kedua belah pihak melakukan perundingan di Bongaya, dekat Barombong. Setelah beberapa hari dilakukan perundingan, akhirnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 1667, tercapailah suatu kesepakatan yang ditandatangani dengan penandatanganan Perjanjian Bongaya atau lazim disebut Capaya Ribongaya. Atas penandatanganan Perjanjian Bongaya itu, banyak pembesar Makassar tak setuju, seperti Karaeng Galesong, Karaeng Bontomarannu, Karaeng Karundrung, Ipatima dan Takonto, juga raja dari negeri sekutu Goa, seperti dari Wajo, Mandar, dan Luwu. Mereka siap angkat senjata dan meneruskan perlawanan kapan dan di mana saja. Tanggal 5 Agustus tahun 1668, Karaeng Karundrung menyerang benteng Ujung Pandang, tempat Spelman bermarkas. Dalam serangan itu, Arupalaka nyaris tewas. Menurut catatan Spelman, dalam pertempuran melawan Makassar, banyak orang Belanda yang mati dan terluka. Setiap hari 7-8 orang Belanda dikuburkan. Spelman jatuh sakit, 5 dokter dan 15 pandai besi meninggal. Tenaga bantuan dari Batavia hanya 8 orang yang sehat. Dalam 4 minggu, sebanyak 138 serdadu yang mati di benteng Ujung Pandang dan 52 orang mati di atas kapal. Pada tanggal 24 Juni tahun 1669, benteng Sombaopu dikuasai oleh Belanda. Belanda menyita sebanyak 272 pucuk meriam, termasuk meriam anak Mangkasar yang disita Spelman. Benteng Sombaopu kemudian dibumi hanguskan dengan ribuan kilo amunisi dan berhasil menjebol dinding benteng setebal 12 kaki. Ledakan itu membuat udara di atas benteng memerah dan tanah seperti gempa. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Semua istana yang ada di benteng di bumi hanguskan. Akhirnya benteng Sombaopu jatuh terhormat ke tangan Belanda. Para pembesar kerajaan yang tidak setuju atas Perjanjian Bongaya tak mau kalah. Selanjutnya bertekad untuk melanjutkan perjuangan di Tanah Jawa dalam membantu perjuangan Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Raja Mataram, Raden Trunojoyo. Pada tahun 1660, POC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Makassar. Tahun 1667, POC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana hingga pada akhirnya kerajaan Makassar terdesak dan semakin lemah, sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya. Kerajaan Makassar yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Makassar, yaitu
Benteng Sombaopu pada tanggal 24 Juni tahun 1669. Sultan Hasanuddin akhirnya wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670, setahun setelah kejatuhan Benteng Sombaopu. Kini nama beliau diabadikan untuk Universitas Hasanuddin dan Kodam 14 Hasanuddin serta Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Kanale